Selamat siang para mahasiswa teknik sipil. Ini Engineering Mathematics 2 ya. Yang one-nya kan sudah ya. Diajarkan oleh Pak Kaisar. Saya harus maksudnya Ibu. Nanti saya ya Ibu kalian itu yang komisi ya dari sekretariat yang tertulis. Diberikan oleh Unit Media Publishing. Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah minggu lalu dua konsep per tetapi minggu lalu secara awal itu ya hari ini kita letakkan. Nah, setelah kita dapat hasilnya nanti kembali apa kalau kembali kita turunkan dari turunan kedua kepada berdoa apa hasilnya eksimal. Coba ya. Oke, nah ini kita ulang lagi ya, kita ulang lagi seperti minggu lalu, tetapi dia mempunyai syarat batas atau boundary, ya, boundary-nya diketahui atau syarat batasnya, sehingga kita bisa mengecek apakah jawaban Anda benar atau salah, ya. Ini ilmu matematika ini partial, salah satu contoh partial differential equation, ya. Oke. Baik. Jadi solusi diketahui do kuadrat Z per do X do Y sama dengan XY pangkat 2. Apa artinya do kuadrat Z per do Y? Itu kan turunan parsial. Pakai do karena lebih dari satu variabel. Kalau satu variabel kita pakai D. Kalau lebih dari dua variabel dan lebih dari satu variabel kita pakai do. Ya. Mau dua variabel atau tiga variabel sama. Baik. Ini artinya do kuadrat Z per do X do Y ini artinya bisa do Z per do Y diturunkan terhadap X. Atau terbalik boleh. Do Z per do X diturunkan terhadap Y. Salah satu ya. Salah satunya. Ini sama dengan XY pangkat 2. Kemudian do per do X-nya kita kali silang ke belakang. Oke, itu bisa ngetik. Ya. Pak. Sehingga tinggallah do Z per do Y. Ya, ini tinggal do sama dengan XY pangkat 2 do X. Do X-nya udah pindah ke belakang. Enak. Kali silang. Pak, itu kuadratnya bilang tiga ya? Apa? Kuadrat, dua kuadrat ya. Turunan kedua itu kan turunan pertama diturunkan lagi, boy. Ya, saya. Paham ya? Mengapa hilang pangkat duanya? Ya dipecah menjadi do Z per do Y diturunkan lagi terhadap X. Do kali do kuadrat. Ya, do kali do kuadrat. Kemudian do X kali do Y ya do X do Y. Kalau yang turunan biasa itu kan satu variabel do kali do bukan D kali D kuadrat apa Y misalnya per do X kali DX kali DX pangkat 2 ya. Oke. Kemudian yang ini kita integralkan kiri dan kanan.
Ya, dari sini naik ke atas ini. Kita kiri kita integralkan, kanan juga kita integralkan. X y kuadrat do X. Nah, integral, ingat integral do U kan? Integral do Z, Z. Nah, sekarang integral do Z per do Y apa? Do Z per do Y, betul nggak? Do-nya hilang, integral hilang, ya nggak? Jadi sama dengan, kemudian karena ini adalah do X, maka si Y kuadrat ini dianggap konstan. Ini boleh keluar dari integral, ya nggak? Boleh keluar, jadi Y pangkat 2 kali X kali do X, ya nggak? Sehingga do Z per do Y, halo, Y kuadrat kali integral dari X kali do X seper X pangkat 1. Integral X pangkat 1 seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Ditambah? Nah, bukan C ya, hati-hati. Dulingan nak? FY ya. Ingat, integral titik-titik do X ada ditambah dengan FY. Integral titik-titik do Y ditambah dengan GX. 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 Berarti ini tambah FY ya. Ini minggu lalu nih saya ulang lagi. Ya. Ini emang dasar. Hah? Zoom. Udah tadi belum ya? Belum share screen, Pak. Zoom-nya belum? Belum share screen, Pak. Oh, share-nya. Iya, Oh, share screen. sorry, share-nya. Terima kasih. Oke, kita ulang lagi. Halo. Saya ulang lagi ya. Maaf. Ya, berarti ini rekamannya udah kacau. Ini saya karena Zoom-nya tadi belum di-share ya. Share-nya share-nya itu harus yang ke screen ya. Jadi berarti sekarang sudah ya. Sudah belum? Ya. Baik, saya ulang lagi. Kalau solusi salah. Jadi langkah pertama ini sama dengan bahannya minggu lalu terakhir ya, begini terakhir kan. Nah, do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X Y pangkat 2. Nah, dipecahkan. Do kuadrat Z per do X do Y boleh dipecah menjadi do Z per do Y kurung di depannya do per do X. Atau terbalik boleh. Do Z per do X di depannya do per do Y. Boleh. Paham dong saya? Ya, boleh salah satu ya. Oke. Ya, jadi di sini maksudnya do kuadrat Z per do X do Y itu ada dua kemungkinan ya. Do kuadrat Z per do X do Y ini boleh kita pecah gitu ya. Do Z per do Y maka di depannya do per do X atau terbalik do Z per do X sini do per do Y ya gitu. Salah satu. Ya, jangan lupa kalau ada integral titik-titik do X hasilnya ini harus ditambah apa? Nah, FY. Integral titik-titik do Y sini harus tambah apa?
Ya, pintar anak-anak. Baik, senang sekali ya. You are very happy. Baik, ini kita ulang lagi karena rekamannya tadi ini. Ya. Baik, setelah itu do X-nya kita kali silang. Ya, do X-nya pindah ke belakang nih, ini do X-nya sudah pindah. Setelah do X-nya pindah, kita integralkan kiri dan kanan. Ya, kita integralkan kiri dan kanan. Dari sini ke sini. Integral do Z per do Y sama dengan integral X Y kuadrat do X. Anda ingat kan integral do U, integral do Z, Z, integral do V, V. Ingat enggak? Integral do Z per do Y, do Z per do Y. Sama dengan, karena ini adalah integral dari do X, integral dari do X, maka fungsi X ya, Y kuadratnya konstan. Boleh keluar enggak? Maka Y kuadratnya kita keluarkan, tinggallah X kali do X. Nah, ini do Z per do Y sama dengan Y kuadrat kali, berapa integral dari X pangkat 1 do X? Seper 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Tambah? Ya, karena integral do X harus FY. Kalau integral do Y, GX. Ya. Nah, sehingga sampai sini dulu. Paham nggak? Ini akan diuji ya nanti di UTS. Kita akan uji seperti ini, ya soalnya lain. Model sama. Ya. Nah, kita salin nih. Do Z per do Y berapa? Ya. Do Z per do Y sama dengan, kita kalikan nih. Y kuadrat kali setengah S kuadrat berapa? Setengah S kuadrat Y kuadrat enggak? Ya, setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah FY. Nah, karena penyebutnya ini adalah do Y, maka semuanya kita kali dengan do Y enggak? Kita kali dengan do Y ya. Kita kali dengan do Y, maka ini jadi do Z enggak? Ini kalikan setengah S kuadrat Y kuadrat do Y ditambah FY do Y. Ya enggak? Semua dikali do Y. Paham ke sini? Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Nah, ini integral do Z sama dengan integral dari setengah X kuadrat Y kuadrat do Y tambah integral FY do Y. Oke. Nah, integral do Z apa? Z ya. Z itu adalah Z X, Y. Ya, Z ya, boleh. Z dulu tulis boleh. Kemudian ini karena ini adalah integral do Y, maka yang konstan apa sini? Setengah S kuadrat ini konstan, bukan Y. Boleh keluar ya. Ini boleh keluar, jadi setengah X kuadrat kita keluarkan, tinggallah integral Y kuadrat do Y ditambah. Nah, integral dari FY do Y kita ganti dengan AY. Tidak tahu kalau kita FY do Y apa tuh? Tidak tahu kan, jadi kita buat fungsi Y, HY. Tunggu dulu, ya itu belum, nanti tambah G. Nah, Z ini boleh kita tulis Z X, Y. Sama dengan setengah X kuadrat kali integral dari X, Y pangkat 2 do Y. Integral dari Y kuadrat do Y adalah Y kuadrat seper 2 tambah 1 sepertiga. Ya nah, Y pangkat 2 plus 1. 3. Ditambah HY ditambah kreatif. Karena integral titik do Y sini tambah apa? Ya. Atau mau GX ini sebelah HY boleh. Up to you. Teranda. Tinggal kita dapatlah Z
X, Y adalah 2 kali sepertiga 1/6 X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah HY ditambah GX. Nah, minggu lalu kita sampai sini, betul nggak? Di sini ya. Mengapa sampai sini? Karena buat minggu lalu kita belum berikan syarat batasnya atau boundary. Ya. Boundary-nya ada. Syarat batasnya. Nah, hari ini ada syarat batas. Nah, bagaimana? Berarti nanti si HY dan GX menjadi fungsi HY jadi fungsi Y, GX jadi fungsi X. Ya, ada fungsinya. Nah, kita mulai ya. Nah, di soal diketahui apa? Kita lihat. Nah, ada 2 yang diketahui sini boundary-nya. Yaitu apa? Zx,0 adalah S kuadrat, Z0,Y adalah 1/6 Y pangkat 3. Itu boundary atau syarat batasnya. Given artinya diketahui ya, berikan. Alright? Nah, berarti kita harus masukkan ya. Mungkin karena tempatnya ini di sini, kita salin lagi ya. Jadi X, Y adalah 1/6 X pangkat 2 Y pangkat 3 ya. Kita salin ya. Z X, Y kita salin 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 ditambah HY ditambah GX. Ini yang tadi yang sama ya. Nah, sekarang yang diketahuinya apa? Pertama, Zx,0. Saya tulis ini. Zx,0 sama dengan artinya apa? X tetap X, Y-nya ganti 0. Jadi ini 1/6 kali X pangkat 2 kali Y-nya 0. 0 pangkat 3. Tambah Y-nya 0, jadi HY jadi H0, GX tetap. Enak. Ini diketahui berapa tadi? Ya, diketahui X kuadrat ini nih. Ini dia nih kan. Zx,0 adalah X kuadrat. Sama dengan X pangkat 2. Paham nggak sini? Karena ini dikali 0, ini hasilnya 0 enggak nih? Ya kan? Kan kali 0 pangkat 3. Maka tinggal apa? Tinggallah H0 tambah GX. Nah, kita cari berapa GX-nya? GX sama dengan X kuadrat dikurang H0. Nah, di sini kita usahakan juga cari G0-nya. Karena nanti G0 pasti ada. G0 berapa? 0 kuadrat dikurang H0. Berarti G0 berapa? 0 kuadrat hilang kan? Tinggallah min H0. Sampai sini jelas? Halo. Nah, berikutnya syarat batasnya ada 2 tadi. Yaitu Zx,0, satu lagi Z0,Y. Z 0,Y. Artinya X yang ganti 0, Y-nya tetap Y. Kita ganti sini. 1/6. X yang ganti 0, pangkat 2, Y pangkat 3 tetap. Tenang. Tambah HY tetap, tetapi X yang kita ganti dengan 0. GX jadi G0. Ini sudah diketahui berapa tadi? 1/6 Y pangkat 3 enggak? Coba kita lihat. Benar atau salah? Ini dia. Nih. Yaitu Z0,Y adalah 1/6 Y pangkat 3. 1/6 Y pangkat 3 ya. 1/6 Y pangkat 3. Ya. Nah ini kan 1/6 kali 0 kuadrat ini 0 kan? Oke. Nah. Nah, berapa HY-nya? HY sama A. HY atau ini mau dipindahin ganti boleh. HY G0-nya udah tahu kan? G0-nya berapa? Min
min H0 sama dengan 1/6 Y pangkat 3. Maka HY berapa? 1/6 Y pangkat 3 ditambah H0. Ya, dapatlah HY-nya. Nah, udah itu kita masukkan ke dalam fungsi Z S, Y-nya. Nanti Anda lihat antara H0 dengan min H0 saling menyadakan. Ya, nak? H0 tambah min H0 kan 0. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Kalau ada, kita salin. Ya. Kita salin solusinya. Itu, ya. Apa tadi? Z, X, Y sama dengan apa? 1/6. Tadi. 1/6 X kuadrat. Y pangkat 3 ditambah HY ditambah GX. Kita ganti. Z, Y sama dengan 1/6 X kuadrat Y pangkat 3. HY-nya berapa tadi? HY-nya 1/6 Y pangkat 3 tambah 0 ya. 1/6 HY-nya kita ganti 1/6 Y pangkat 3 ditambah H0. Sedang GX-nya berapa? GX-nya berapa? Min H0. G0, sorry. G0. GX, sorry. GX-nya ini nih, sorry. GX-nya ini. Atas. GX-nya yang atas ini ya, hati-hati. Bukan G0 kan. Yang atas ini. GX-nya adalah X kuadrat kurang H0. X kuadrat ditambah X kuadrat kurang H0. Apa yang saudara lihat di sini? Bahwa H0 min H0 saling menyadakan, benar? Ya, selesailah. Maka ZX, Y adalah 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 1/6 Y pangkat 3 ditambah X kuadrat. Selesai. Sudah jelas? Nah, kita belum tahu jawaban benar atau salah. Tes. Kita turunkan 2 kali itu. Boleh turunkan kadar Y dulu, kadar X dulu atau kadar Y dulu, terserah, bebas. Nanti hasil akhirnya nanti do kuadrat Z per do X do Y, X Y kuadrat. Ya, nah? Kita mau buktikan benar nggak jawabannya. Jadi Anda bisa periksa sendiri jawaban Anda benar atau salah. Paham nggak maksudnya? Setelah dapat ini, bagaimana Anda tahu jawabannya benar atau salah? Ya, diturunkan. Ya. Ini biasanya saya sering uji materi. Dengan secara batas ya, materinya. Kemarin saya ngajar yang di ASO, itu Binus ASO School of Engineering, PDI, Product Design Engineering, di bawah teknik industri. Soal ini, model gini, saya uji juga. Ya. Nah, untuk Anda tahu jawaban yang benar atau salah, sekarang kita coba turunkan. Ya, kita turunkan. Nah, kita salin ya. Ya, kita salin. Ini buktinya. Apa benar atau salah? Kita buktikan bahwa Z, X, Y berapa? 1/6 X kuadrat Y pangkat 3 tambah 1/6 Y pangkat 3 ditambah X kuadrat. Nah, ini soalnya. Ini cari ini sama do Z per do Y atau do X. Terserah. Mau do Y atau do X. Bebas ya. Oke. Kalau tak ada Y, lingkari Y-nya. Coba, lingkari Y-nya. Kalau kita turunkan tak ada Y, lingkari Y. Y-nya yang kita turun. Selain dari Y, diangkat konstan. Berarti 1/6 X kuadrat konstanta pengali. Y pangkat 3 diturunkan berapa? 3Y pangkat 2 enggak? Tambah 1/6 kali Y pangkat 3 kita turunkan 3Y pangkat 2 enggak? N kali Y pangkat N-1. 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. Ditambah X kuadrat konstan. 0 kan? 0 ya. Konstan. Jadi do Z per do Y sama dengan
1/6 kali 3 kan setengah. X kuadrat, Y kuadrat. 3/6 setengah Y kuadrat. Kemudian do Z per do Y diturunkan lagi terhadap X. Ingat, diturunkan lagi terhadap X. Berarti kita lingkari X-nya. Selain dari X dianggap konstan. Selain dari X dianggap konstan. Jadi ini sama dengan setengah Y kuadrat. Konstanta pengali dikali X kuadrat turunkan apa? 2X nggak? Ditambah. Setengah Y kuadrat bukan fungsi X. Berarti ini konstan. 0. Ya kan? Nah, ini do kali do apa? Do kuadrat Z per do X do Y. Itu enggak? Sama dengan setengah kali 2, 1. Dan habis. 1. Kemudian X kali Y kuadrat, X Y kuadrat. Betul nggak soalnya itu? Halo? Coba lihat soalnya. Benar nggak soalnya itu? Berarti udah benar jawabannya. Gitu kan? Itu buktinya ya. Jadi Anda bisa cari bukti sendiri apakah jawaban saudara-saudari benar atau salah. Pak, Ya. buat batasnya itu kita bisa tulis ini apa? Nggak boleh sembarangan, sudah dikasih tahu. Iya. Given. Bahaya kalau sembarangan, jawabannya bisa beda-beda semua nih. Ya, itu biasanya sudah dikasih tahu. Cara gimana? Oke, ya kalau saya soal ini kan saya bikin sendiri. Artinya setelah saya dapat hasilnya, saya tentukan Z 0, Y-nya berapa. Itu Z X, 0-nya berapa. Itu jawabnya apa? Itulah merupakan syarat batas atau boundary. Cara nyari biar bisa, kalau kita berarti harus dari soal kita. Ya, memang dari soal. Nah, soal itu saya buat berdasarkan itu, ya. Oke. Oke, nah ini yang ini nanti saya berikan Anda juga. Ini rekan saya Pak Fabian ini. Dosen biasanya ngajar scientific computing macam-macam nih. Itu main metode numerik, ya, analisis numerik. Ini beliau contohkan teknik sipilnya dengan bantuan AI. Peran AI besar sekali ya. AI dimasukkan fungsinya bisa keluar. Ya, beliau jelaskan seperti ini. Jadi ini ada aliran air di lereng desain sistem drainase ya. Drainase kan apa? Saluran pembuangan air atau apa ya? Atau saluran dari bukit itu biasanya kan dari yang tinggi turun ke yang lebih rendah itu biar cepat air kan. Nah, di mana EX dan YY adalah jarak dalam meter. Nah, fungsi XY memberikan ketinggian dalam meter. Nah, ini dari beliau yang buat begini ya. Nah, latihan pertama hitung vektor gradiennya. Gradien dari fungsi X, Y, X, Y ini sudah pernah dapat bentuk ini nah. Itu namanya segitiga terbalik itu bahasanya del. Del atau nabla. Del atau nabla. Ya. Ini
lambang ini sering dipelajari orang jurusan teknik elektro. Ya. Tapi 3 dimensi, kalau ini 2 dimensi ya. Nah. Oke, jadi ini do F per do Z, do F per do E. Mungkin saya terangkan sedikit supaya Anda tidak bingung ya. Gini, ada yang namanya tadi apa? Ini vektor ya. Ini berupa vektor. Vektornya del atau nabla. Baca ya. Del atau nabla itu adalah lambang segitiga. Sebetulnya dulu yang ngajar saya di S2 itu adalah Profesor Dr. M. Osia Siamaion dari ITB, ya, Fisika ITB. Segitiga terbalik ini adalah 3 dimensi, do per do X, do per do Y, do per do Z. Oke ya. Nah, kalau saya kasih function namanya gradien vektor, ya. Ini gradien, ya. Gradien vektor, gradien ke T ya. Vektor bahasa Inggris ini C. Gradien vektor itu misalnya saya kasih F. Jadi gradien F bacanya ini gradien vektor ya. Kalau ini bacanya del atau nabla. Ini semuanya pakai F di atasnya. Jadi sini do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Paham sih? Nah, ini disebut gradien vektor. Ya. Ini yang vektor 3 dimensi, ya. Sebetulnya kemudian disesuaikan yang tadi oleh saudara Fabian tadi, Pak Fabian nih, yaitu apa? Tadi. Ini 2 dimensi. Ya. Jadi del F kan sama ya, do F per do X, do F per do Y. Kalau 3 dimensi tambah lagi do F per do Z. Nah, turunan hitung turunan parsialnya. Oh, ini dari soal nih. Ya. Dari soalnya kalau kita lihat dari soalnya nih. Bisa tulis ya. Ya, dari soalnya fungsi X, Y sama dengan 1000. Ini contohnya nih. 1000 dikurang 0, ini mungkin nilainya dari sini ya. 0,5 X kuadrat dikurang 0,2 Y kuadrat. Ini fungsinya. Maka berapa? Do F per do X diturunkan terhadap X saja. Ya, diturunkan terhadap X saja. Berarti X-nya yang kita lingkari, ya enggak? X-nya kita lingkari. Berarti 1000 ini konstan. 0 min 0,5 kali X kuadrat turunkan berapa? 2X. Y kuadrat konstan. 0. Ya, hasilnya ini adalah min setengah kali 2 kan min 1. Min 1X. Maka hasilnya min X. Itu enggak nih? Min X. Kemudian kita cari lagi soal yang sama. X, Y adalah 1000 dikurang 0,5 X kuadrat dikurang 0,2 Y kuadrat. Di sini kita cari do F per do Y. Nah, lingkari Y-nya. Selainnya dianggap konstan. Ya enggak? Nah, ini konstan. Turunnya 0. Ini juga konstan. Ini juga 0. Ya, ini konstan 0. Ini 0. Ini min 0,2 kali Y kuadrat turunkan 2Y. Hasilnya apa? Min 0,4 Y. Itu enggak 0,4 Y. Ya. Sehingga vektor gradiennya atau gradien vektornya adalah tadi kan do F per do X, do F per do Y, ini min X, min 0,4 Y. Jelas nggak nih?
Jangan sampai sini. Ini nanti saya berikan Anda. Saya kirim ke Anda ke grup. Ini saya berterima kasih dengan Pak Fabian mencari contoh ini. Saya kadang-kadang bingung ini contoh tensifnya kayak apa sih? Ternyata ini ada di dataran tinggi, ya, saya daerah perbukitan, ya menemukan ini. Terus bagaimana pengaturan pembuangan air atau mengalirkan air, gitu, ya. Oke. Ah, kemudian sudah terdapat fungsi ini. Langkah kedua adalah evaluasi pada titik tertentu. Misalkan kita ingin menentukan arah aliran air di titik X, Y-nya 10,5. Posisinya itu, titik posisinya. X-nya 5, X 10, Y-nya 5. Koordinat titiknya. Paham maksudnya? Misalnya tanah itu Anda jadikan seperti 4 segi panjang atau bujur sangkar, ditentukanlah X-nya berapa, Y-nya berapa kan. Nah, titiknya itu di 10,5. Min 10, min 2. Ya, min 10, min 2. Nah, apa artinya itu? Apa artinya? Ini berarti arah kenaikan tercepat adalah min 10, min 2. Sehingga air akan mengalir ke arah yang berlawanan, yaitu 10,2. Ya kan? Pengertiannya ini bantuan AI ya, artificial intelligence ya. Sekarang semua mata kuliah sudah masuk ya, AI ya. Oke. Ya. Nah ini soalnya dibantu juga kita pakai AI. Jadi ini berarti arah kenaikan tercepat adalah min 10, min 2 sehingga air akan mengalir ke arah yang berlawanan yaitu 10,2. Ya. Langkah ketiga adalah interpretasi. Ya. Interpretasinya apa? Air akan mengalir ke arah 10,2. Misalnya 10 meter, 2 meter. Titik itu ya. Yaitu ke bawah. Ya kan air mungkin mengalir ke atas. Kecuali di pompa ya. Dia mengalir ke atas karena ada dorongan pompa. Tapi kalau yang secara alamiah pasti dari yang tinggi ke yang rendah. Itu sudah sifatnya. Jadi air akan mengalir ke arah 10,2 yaitu ke bawah menuju nilai EX dan YY yang lebih besar. Insinyur akan merancang sistem drainase di sepanjang jalur ini untuk mencegah genangan air. Itu gunanya untuk mencegah genangan air. Supaya airnya itu benar-benar mengalir. Tidak terjadi genangan air. Paham? Halo? Pak, Ini yang dikemukakan oleh. Kemudian ada lagi nih, contoh lagi. Konstruksi jalan meminimalkan kemiringan curam. Ya, kemiringan. Suatu misalnya nama rumah agak tinggi, jalannya di bawah, ada kemiringan. Ya. Kalau bahasa Malaysianya kemencengan. Serta kemiringan itu gradien. Kalau zaman saya namanya koefisien arah garis. Ya, kalau Y sebenarnya MX tambah C. Ya, nah. M itu adalah gradien garis miring. Ya, oke. Misalkan seorang insinyur sedang merancang jalan raya di daerah berbukit. Nah, ini pekerjaan Anda nih. Kalau konstruksinya di daerah perbukitan, contohnya. Nah, di mana ketinggian tanah diberikan ini ketinggian tanahnya. Fungsi ketinggian tanahnya adalah 500 tambah 0,3 X pangkat 2 tambah 0,1 XY. Langkah pertama, hitung vektor gradiennya. Seperti tadi lagi modelnya. Turunan parsialnya apa? Ini sudah langsung cari ini. Paham nggak? Berarti ini do. Oh, tidak bisa nulis ya. Jadi do F per do X ini 500 0,1. Oh, ini.
terhadap X 0,3 kali 2X. Jadi 0,6X ditambah 0,1Y kali 1. Betul enggak? Sehingga hasilnya ini 0,6X tambah 0,1Y. Kalau terhadap Y, ini 500 sama 0,3 X kuadrat 0. 0,1 kali X kali Y itu 1. 0,1X. Betul ya? Inilah vektor gradiennya atau gradien vektor. Langkah kedua, evaluasi pada titik tertentu tadi ya. Nah, ambil contohnya, misalkan kita mengevaluasi di titik X, Y 20,30 ya. X, Y. Nah, maka digantilah yang fungsinya tadi X-nya 20, Y-nya diganti 30, hasilnya kita dapat 15,2. Apa artinya 15,2 ini? Langkah ketiga adalah interpretasi untuk desain jalan. Ya, desain jalan. Lalu tadi drainase ya. Arah tanjakan paling curam adalah 15,2. Itu artinya. Kalau pada posisi 15,2 tanjakan air apa? Arah tanjakan paling curam adalah 15,2. Ya, posisi X, Y-nya. Saya lintang dan bujur saya. Nah, untuk menghindari kemiringan yang curam, insinyur sebaiknya membangun jalan tegak lurus terhadap vektor gradien sepanjang kurva level. Nah, itu mungkin saya gambarkan sketsanya. Ya. Jadi kalau ini ada ini irisannya ya, kita potong. Ini selempung ini. Nah, ini adalah garis umum kan? Ya. Garis umum inilah yang disebut gradien. Ya. Ya. Sorry. Terus ini ya normalnya. Ini normal. Normal kan tidak lurus. Ya. Ya, lantai ini. Yang ini adalah vektor normal dalam ajaran ini itu vektor normal. Ya. Lantai adalah tidak. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk menghindari kemiringan yang curam, insinyur sebaiknya membangun jalan tegak lurus terhadap vektor gradien sepanjang kurva level. Jalur jalan yang optimal mengikuti kurva level di mana gradiennya paling kecil. Ya. Kesimpulannya, dalam desain drainase, gradien membantu menentukan arah tercepat aliran air ke bawah. Dalam konstruksi jalan, gradien membantu menentukan jalur terbaik untuk meminimalkan tanjakan curam. Semoga itu yang disampaikan. Sudah ngerti maksudnya? Ini nanti saya kasih ke Anda juga ya. Sudah tahu? Ini vektor normalnya. Ya, ini vektor normalnya. Ini adalah gradien. Ini gradien. Ini gradien. Gradien, ini vektor normal. Sudah tahu? Ya. Itu yang perlu tahu. Oke. Nanti ini saya kirim ke Anda juga supaya sebagai tambahan aja. Ini bukan saya tidak uji ini, tapi paling tidak Anda tahu masuk belajar ini kemana gitu ya. Pak Oki maunya juga gitu. Ya saya justru si banyak karena teknik sipil saya tuh sampai sejarah muda tuh. Jadi indah ini. Kemudian saya ambil matematik, ulang dari nol lagi sampai S1 selesai. Lanjutkan lagi S2 di UI, ambil applied matematik itu opto, elektroteknika dan aplikasi laser. Tapi bukan ke laser ya. Kalau laser itu Ibu Rinda Hewit, itu satu kelas sama saya. Nah, saya ambilnya ke remote sensing, penginderaan jauh. Remote sensing itu belajar tentang image processing dan computer vision. Ya. Oke. Kira-kira itu gambarannya. Oke.
Baik, nanti ini saya kirim ke Anda juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question so far? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini persamaan panas. Ada banyak nih. Ya, jadi udah ya, tadi Gonderi udah tahu ya modelnya gimana. Sekarang klasikal PDE ini partial differential equation and boundary value problem ya. Nah, ini head equation persamaan panas. Tadi juga bincang-bincang dengan Pak Oki, perlu juga dari Korea dikit, mungkin tidak dalam sekali, paling tidak persamaan tentang gelombang. Fourier series itu atau dari Fourier itu kan sinusoida. Di gelombangnya antara sin dan cos, ya kan? Sin dan cos mainnya itu. Jadi gelombang air pasti itu banyak hubungan dengan apa? Tsunami, salah satunya tsunami yang terjadi di Indonesia juga kan. Banyak beberapa daerah Aceh paling parah. Kemudian pernah juga di Palu juga ada. Di depan kota Padang itu ada Kepulauan Mentawai. Ya. Salah satu pulaunya masuk sekitar 1,2 kilometer masuk ke darat ya, tsunami-nya. Pernah di Pulau Nias juga terjadi gempa dan tsunami juga. Bahaya sekali ya. Bahaya. Kejadian ini nampaknya ya gelombang itu butuh ya. Satu yang kedua terjadi juga, Anda lihat seperti saya dari Padang, di pantai Padang itu dulu zaman penjajahan Jepang itu dibangun dam, bendungan kayak tembok lah, tembok penangkis air laut, pecah semua, hancur. Bahkan ada bangunan namanya Gedung Pancasila hilang di dalam laut, hantam tuh, ada hantam gitu kan, hancur semua, ya. Daerah sering gempa. Hah? Sering gempa ya. Terakhir Padang paling parah itu tahun yang kan yang 6 lantai tinggal 2 lantai dia, 3 lantai tinggal 1 lantai, masuk dalam umum. Beda konstruksinya pasir, tanah pasir, jadi kita masuk ke dalam. Ya. Kalau kita lihat di situ di Hotel Ambatan itu namanya Ambatan, 6 lantai, 3 lantai 5 itu pun juga. Yang bawah itu hilang kayak bonok gitu ya. Ya, saya kemarin pulang dia udah berubah semua ya. Saya ada videonya yang apa, direkam waktu kejadian hancur, mengerikan. Oke ya, baik. Ini ada head equation. Ini adalah persamaan apa? Persamaan panas ya. K kali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do U per do T. Nah ini kan PDE. Termasuk apa? Partial differential equation. Ya. Kayaknya dulu satu angkatan berapa saya ngajar juga engineering matematik 2 ini. Tapi 4 SKS. Wow, hitungannya hancur. Itu ilmunya mabuk juga. Oke lah. Ya, ini modelnya gini ya. Kemudian ada ini. Kalau kita lihat head equation ini, yang supposed to adalah the flow or head within the rod takes place only in the x direction. Ya. Nanti ini mungkin di contoh soal ya.
Modelnya kalau lihat rumus-rumus ini nggak ngerti itu pasti apa tuh. Ya, susah di sini. Kita lihat. Nah, ini wave equation persamaan gelombang. Ya, wave itu kan gelombang. Jadi wave equation persamaan gelombang. Kita lihat ada namanya persamaan Laplacian. Laplacian. Ya, dia kata Laplace itu, Laplacian. Ini adalah wave equation. Nah, bentuknya ini kok lain ya, kita lihat modelnya. Kayaknya ada pakai do, semua pakai do, bisa do kuadrat u per do t kuadrat atau apa ya? Ini teks mungkin gitu. Iya, tapi ini enggak lazim bentuk ini ya. Initial condition tahu maksudnya syarat awal. Tadi. Kalau tadi boundary, kalau ini syarat awal. Ya mau mirip-mirip itu syarat batas, ini syarat awal. Teksnya. Pengertian initial condition itu syarat awal. Biasanya kalau Anda belajar transformasi Laplace, diketahui x nolnya 0 atau 1. Terus x aksen nolnya 2 misalnya. Nah, itu disebut syarat awal atau initial condition. Oke? Nah, ini. Nah, seperti ini syarat awal namanya nih. Disebut boundary condition juga. Sama ya. Oke, ini boundary value problem. Nah, ini ada model-modelnya nih. Ya. Oke. Baik. Kita latihan dulu memantapkan. Coba bentar. Saya yang tadi di sini ya. Kita perkuat yang latihan tadi ya. Yang tadi bentuknya. Wah, ini sama dari yang sebelumnya kali itu. Oke, saya tulis soalnya. Coba kerjaan sekarang ya. Maunya Pak Oki juga maunya Anda mesti rajin latihan ya. Nah, ini tentukan sekarang kerjakan nih. Solusi PD parsial atau PDE. PDE apa? Partial differential equation. Ya. Dari do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X pangkat 3 Y. Dengan syarat batas Z 0,
Z 0, X, 0 sama dengan X pangkat 4 dan Z 0, Y sama dengan 1/8 Y pangkat 2. Nah, ini mirip yang tadi. Almost the same. Dulu nanti ada lagi. You must try and you must try to do it and understand it. Mau saya itu Anda betul-betul menguasai betul ikan materinya kita kuasai daripada banyak tapi tidak ngerti sama sekali. Bapak. Ini kan soal yang di produk bisa dijadiin atau yang tidak mereka tidak sama dua kan nama itu kan sesuai maunya apa kan matematik teknik 2 matematik teknik 1 biar bisa jadi level 8 Y pangkat 2 8 Y ini mau ke ibunya ordinary dengan saya bersedia ya itu PD biasa jadi kalau PD biasa nasi biasa PD saja maka buku saya panik di bawah saya kasih ke saya betul sama dengan saya biasa tapi di jadinya ada tapi dia buat parsial ada hasilnya yang saya ada di yang dalam ya ya kita pak ya benar ada terang ya tulisan SD itu sama menunjukkan satu kalau ada nggak keluar gimana nanti dalam perhitungan apa banding ya memang komputer secara kadang-kadang bisa aja komputer salah error tidak ada error tetap ada manual kita dari sampai
FST. Oh, 2008. 2005 sampai 2005. Tuh, sini nih kamu. 8 S pangkat 4 Y kuadrat 8 Y kuadrat tambah S pangkat. Betul. Pak, kalau misalnya kayak gitu, misalnya itu dua-duanya kan no, X no, Y no. Ya. Itu kan bisa dimasukin langsung aja kan, Pak? Maksudnya? Hasilnya kan itu X pangkat 4 seper 8 Y kuadrat, itu bisa langsung dimasukin aja. Enggak, tapi kan kita tetap ganti kan. GX ini kita ganti, HY ini kita ganti. Nggak langsung masuk. Bagaimana kan itu? Bisa, tapi itu Iya, iya, cek aja. iya. Tapi bagusnya. Oke. Udah. Jawabannya saya kasih. Tuh, jawabannya. Oke, jadi saya cek double integral kita belajar, kita kan? Triple integral kita belajar. Teori Martin sudah juga. Dari Magau sudah juga. Dari Magau Ini udah deh. sudah juga. Oke. Maksudnya ini kita jadi kita dua kan do G itu namanya do G apa namanya do itu kita gerakan kiri ke kanan. Nah itu dasarnya kan integral do U kan. Jadi integral do dari do Z ke do G integral kiri dan kanan ada kanannya kanan kan integralnya kan do ini tadi kan sampai sudah tadi ya kita itu tadi kita
Dan pemerintah batasnya itu kayak gini ya, kan miring. Bahkan ya, Tentu itu saya tentu dulu. Saya tentukan fungsinya itu sudah ada. Jadi fungsi sudah tahu, saya tentukan Z Z X, Z 0,Y. Ya, nah, itu cara matematika. Tentukannya itu ya, mainnya 0,x,0,y. dirinya tuh terus yang di kalau itu kayak dari sininya gitu. Hasilnya awalnya itu hasil jawabnya ini maksudnya sebenarnya ini kan kalau Anda pakai Tino Pascal kan ya do Z per Y atau do Z per X dan itu benar itu Z per Y terbalik ya dan dapat. Nah, untuk menentukan Anda bisa dikeluarkan sendiri sebetulnya. Untuk menentukan agak batas masukkan nih X, 0, Y ini kan di 0. Y kan di 0, Z, 0, di 0. Ini kali 0 kan hilang nih. Ini tanda ini 3 di 0. Udah enggak? 3 X pangkat 4 enggak? Ada Pak. Kalau dari Z 0,Y arti X-nya 0 kan? Ini kali 0,4 di 0. Terus X-nya jika ini 0,8 ini bisa agak batasnya yang bisa nentukan dari sini. Ya, jelas ya? Oke, kalau sudah saya terutama di Pak Nur Hanan. Isinya ide pasar semua. Karena kita tidak dari dalam. Jadi saya ada kosong dari itu. Saya coba nanti saya. Oke, saya cek materinya dulu ya. Baik, kita teruskan dari ini pesaman panasnya ya. Sebenarnya pinginnya contoh-contoh itu, tapi menurut gacor Anda itu sebenarnya maunya jangan dikasih contoh itu. Ternyata motor ini adalah di dalam daerah publikan atau di dalam, gitu kan? Bagaimana mencuci kekuraman atau drainase tadi kan? Sekarang itu modelnya tidak boleh kasih. Contohnya kimia itu bagaimana sebenarnya dari batu kapur jadi semen. Kalau dulu saya belajar kimia tekniknya itu bukan belajar kimia itu reaksinya, tapi bahan-bahannya adalah bahan-bahan bangunan. Jadi belajar semen itu dibuat dari apa? Dari kapur. Tapi kapur yang diolah kan, kemudian direaksikan apa reaksi ini rumusnya apa? Ditambah ini dari apa? Gitu. Lebih ini. Ya kalau bangun rumah atau gudang sekarang banyak orang atap kan ada lagi dari istilah pembersihkan ini ada istilah ya ada jaringan ya jaringan itu ya banyak
Di Makaraya, kayu rata-rata ya 1 bulan dan kualitasnya tapi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau besi kalau ada dengan di sini ada kami singkatnya adalah nah di kalau itu kan ingat jadi salah paham kalau besi itu oke sampai sini ada oke ada dapat ya jawabannya Anda lihat saya cari ya mungkin minggu depan saya ajarkan parsial ini kalau jadi parsial ini karena dulunya saya kan jadi ini dua itu jadi parsial ini tapi itu sama-sama panas ada lubang ada bersama kelas parsial kita kalau kita ini waktunya agak singkat ya. Jadi kita menggunakan kenapa dijadikan ada bukan ada mata kuliah baru yang kaki belum ada jadi baik kita lihat itu ya belajar teorema Green, teorema Stokes, teorema Gauss itu di mata kuliah Engineering Matematik 1. Oh di Kakusua. Oh iya saya lagi ngajar sekarang. Prinsipil Kakusua. Iya ya. Oke. Jadi Anda lebih arah ke ini ya. Materinya ya kita coba ini. Ada kemiripan dengan ODI. Jadi di PD parsial atau partial differential equation banyak yang mirip dengan yang dipelajari juga di ODI, ordinary differential equation itu tentang separable partial differential equation. Ya, separable itu kan integral yang dapat dipisahkan. Ya. Jadi kadang-kadang waktu menyelesaikan PD parsial itu dia menggunakan PD biasa, ODI, ordinary differential equation. Ya. Kita lihat di sini. Ini linear parsial differential equation ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya.
ya. Sudah kita bahas. Kenapa kita lihat? Ini sudah. Nah, ini 2 kurang U per 2S kuadrat tambah 2 kurang U per 2Y kuadrat sama dengan 0. The equation is homogeneous karena 0. Sama ya, di ODI juga gitu kan. Kalau ruas kanannya 0 itu disebut homogen. Enak. Ya, homogen. Sedangkan di kanannya ada fungsi. Nah, kalau di ODI itu ada eksponensial, ada trigonometri, sin AX dan cos AX. Ada yang bagi berekor dia membentuk ya. Ini non homogeneous, ini non homogen ya. Oke, ini kegedean. Ini sudah kita bahas juga. Yang kemarin sudah ya, yang ini. Ini sudah. Nah, ini yang mode ini juga ada di ODI. Nah, ini superposition principle ya, apa nih? Teoremnya, kalau lihat teoremanya, if U1, U2 sampai UK adalah solusi dari homogeneous linear partial differential equation, then maka ya, the linear combination-nya adalah U sama dengan C1 U1 tambah C2 U2 tambah sampai C ke K kali U ke K ya. Ini yang apa? Di mana I1 sampai K ya. C1 2 3 sampai K adalah konstan dan juga merupakan suatu solusi. Ini yang sudah yang kemarin ya. Tadi yang ulang tadi sama ya. Yang keempat berarti ya, sorry. Keempat kita lihat sama. Sama. Yang kelima sama juga. Keenam, ini. Yang keenam, ini adalah head equation. Ini khusus pesamaan panas. Ya. Tadi itu hanya memperkenal aja. Nah, halo. Consider I think roll of length. Jadi ini ada suatu batang besi, logam apa besi atau apa tembaga atau apa. Panjangnya 0 sampai L, ya kan? Ini panjang 0 sampai L. Ini besi sebahannya sama dulu. With an initial temperature dari ya temperaturnya dari 0 juga ya. Nah, ini adalah menggunakan persamaan panas ya, persamaan panas atau head equation. K kali 2 kuadrat U per 2S kuadrat sama dengan 2U per 2T ya. X antara 0 L gitu ya, dari 0 sampai panjangnya L ujungnya, temperatur selalu positif ya, nggak ada yang negatif ya, ya besar dari 0. Nah ini yang initial conditionnya apa secara awal, U 0, T sama dengan 0, L, T U L, T juga 0, T-nya positif, U X, 0 sama dengan fungsi X,
dan X antara 0 sampai L. Ya. Oke. Kemudian solution of the BVP. Ya. Using the product US, T adalah XT kali DT. Ini mirip yang kemarin juga ya, Bapak. Ada mirip ya. N as the separation constant. Ini yang buat tuh. X double aksen per X dikumpulkan X dengan X, T dengan T ya. T aksen per KT, K itu misalnya 5T itu 3T dengan min lambda mirip ya. Sehingga ini terdapat X double aksen tambah lambda. Ya, ini kalau garis silang X-nya garis silang, ngerti ya? Halo. Ini yang T aksen KT. Oh, ya. Jadi dia membuat US, T X besar kali T besar gitu. Ya. X kali TT. Ya. Kalau saya X, T. Jadi di sini, nah kita mulai ya. Diketahui tadi apa? Ambil. Nah ini syaratnya ini harus jangan salah ya. K kali do kuadrat U per do X kuadrat. Kita perhatikan. Halo. Mana? K jadi ini K kali do kuadrat U per do X kuadrat. Ya. Hah? Ya, equationnya. Ini persamaan panas. Ya. Loh, kalau do kuadrat U per do X kuadrat itu asalnya do X kali do X. Tuh Anda lihat. Ini asalnya kan dari, Anda lupa lagi. Ini harusnya belajar di itu dulu kan gini ya. Seperti ini. D kuadrat U per DX kuadrat. Itu asalnya kan dari DU per DX diturunkan lagi diturunkan lagi terhadap X ya enggak? Nah, do kali do kuadrat, do X kali do X pangkat 2. Kambing kali kambing kuadrat. Ya kan? Itu enggak? Nah, itu yang penting ya. Nah, ini sama dengan do U per do T apa tadi? Do U per do T. Mana? Ya. K kali do kuadrat U per do X kuadrat. Oh, ini yang dasar. Bukan ini, Benson. Ini. K kali do kuadrat U per do X kuadrat dengan do U per do T. X antara 0 sampai L. Halo? Ya. Ini persamaan apa head equation. Ya enggak? Persamaan panas.
di mana X terletak antara 0L, di mana T-nya temperaturnya positif. Nggak ada temperatur negatif, dan artinya itu apa itu negatif? Dingin, di bawah 0. Ya. Kemudian di sini diketahui U 0, X, 0, ya ini ada tadi 0, T, 0, T dan L, T. Jadi 0, T sama dengan 0 dan U L, T juga 0. Artinya apa tuh? Pada awalnya sebatang besi itu suhunya masih 0 semua. Ujung-ujungnya. Ya kan? Pada saat pada panjangnya di awal 0, di akhir kan L. Betul enggak? Panjang L itu maksudnya nilainya itu secara awalnya 0. Secara awal atau bonderi lah, terserah, bonderi itu secara batas. Ya. Kemudian diketahui juga UX, 0 sama dengan fungsi X. Ini diketahui biasanya. UX, 0 sama dengan fungsi X, misalnya X kuadrat atau berapa gitu ya. Given, itu given. Ya. Nah, di mana X antara 0L ya. Ini sudah ada. X antara 0L, ini juga temperaturnya positif. Ya. Nah, terjadilah hubungan X double aksen per X, ya, X double aksen per X dengan T aksen per KT dengan min lambda. Dia selalu ambil min lambda ya. Ya, ambil min lambda karena untuk supaya pindah ini positif ya, bisa positif. Jadi berarti di sini X besar X double aksen per X sama dengan T mana tadi? Apa? X double aksen per X, T aksen per KT ya. T aksen per KT. T aksen per KT sama dengan min lambda. Ini selalu diambil ini. Ingat nih, halo. Ini juga nanti model ini akan diuji juga. Ya. Nah, kalau kita pecah dari luar, ya langsung aja gitu ya. Nah, kalau saya ini saya pecah dua, jadi saya ambil pertama X double aksen, X double aksen, ya X double aksen per X sama dengan min lambda. Yang kedua T aksen per KT sama dengan min lambda. Kan gitu kan? Kalau dipecah dua kan gitu kan? Nah, sekarang kita pecah dua. Ini garis silang. Jadi X double aksen sama dengan min lambda X. Pindahkan secara aljabar X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Perhatikan ini teori cara pemecahannya. Belum soal contoh soal sebenarnya. Oke. Cara pemecahannya. This is the problem solving. No. Nah, terus ini dikali silang juga sama. Kali silang T aksen sama dengan min lambda KT. Min lambda KT. Sehingga T aksen plus lambda KT sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Kan gitu kan? Kita lihat. Benar ya? T aksen tambah K lambda. K-nya mau direspon. Lambda K atau K lambda sama ya. Nah, kemudian
Oke. Nah, ini X double action tambah lambda X dengan 0. X 0-nya 0. Ini yang X 0 apa? Panjangnya 0, nilainya 0, maksudnya. Kemudian yang long, ya, ujungnya. Jadi pertama kalau gini, ini ujungnya 0, di sini L. Panjang L nih. Jadi ini X 0-nya 0, XL-nya juga 0. Ya. SL-nya 0 juga. Jadi berarti sini eh, ya untuk Hah? Pada awalnya besi itu kan dingin. Jadi kalau suhunya sini 0, sini juga 0. Ini ini yang kita namakan X0. Panjangnya kan 0 dari 0 nih. Ini kan L panjangnya. Jadi X0 ini 0. Di sini juga panjang L kan. Jadi SL-nya 0. Sama-sama 0 karena suhunya belum naik. Kecuali dipanasin. Panasin ini menyebar ya. Terjadi konduksi di sini kan. Panasnya berpindah. Ya kan? Paham? Paham ya? Jadi sini dikasih tahu apa tadi? X0. X0 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0. Ya enggak? Nah, itu dia kasih tahu itu dasarnya. Ini X0 0, XL 0. Nah, kemudian Fx adalah C1 tambah C2X. Itu apa tuh? Kalau ada C1 tambah C2X itu artinya apa tuh? Akar kembar. Nah, ini lupa lagi nih. Yang keduanya apa tuh? C1 cos A. Ini pakai cos, jadi cos hiperbolik. Ya. Saya ingatkan lagi ya. Ingatkan lagi ini. Yang sebelum ini. Anda masih ingat enggak? Kalau modelnya D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX tambah 6 sama dengan 0. Ingat enggak akar-akarnya? Kalau alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, yang pertama kan, maka solusi homogennya apa? C1 E pangkat alfa 1 X ditambah C2 E pangkat alfa 2 X. Atau ini kalau per dt kuadrat T semua ya. Kemudian yang kedua akar kembar sama. Maka sini apa? Ini yang ini sama dengan alfa. Ini dia. Ini terjadi C1 tambah C2. Dari binatangnya sebetulnya ada pembuktiannya. Ada, ya. Yang ketiga, nah, kalau dia terjadi alfa 1 2-nya adalah bilangan kompleks. A plus minus IB. Nah, maka solusi homogennya apa? E pangkat AX kali A cos BX ditambah B besar sin B kecil X. Ini yang di ODI. Ini di ODI ya. ODI. Dasarnya. Tapi ini dipakai juga untuk menyelesaikan itu sama pakai ODI juga. Paham nggak? Di dalam PDI, partial differential equation pasti ada ordinary differential equation. Itu maksudnya. Kurang 5 menit. Hati absen. Hari ini yang kedua ya.
Oh, dikit nih. Ada satu yang online ya. Alessandro Prince Kana. Anda, halo. Dimas Riviandi. Ngapa? Error. Hampir semua orang error ya. Oke lah. Binus akses Binus akses connection fail. Elangga Mahastra Putra. Ngapa? Hah? Error. Felix Edward Halitono. Why? Lupa. Oke. Udah, itu aja. Ada lagi bawah lagi. Sorry. Muhammad Tirta Rabani. Ngapa? Wifi error. Wifi error. Oke. Terus ini apa? Nama saya ada. Oscar Valentino Tan. Udah. Ngapa? Error juga. Ini Rika Lourdes ya, ngapa? Ya udah. Enggak dipanggil berarti udah masuk tuh. Ruben Lucianto Alau. Ada? Ruben? Ngapa? Error juga. Saya tadi saja. Hah? Anda nomor berapa? Saya cari. Di sini ya, Pak. Di sini ya, Pak. Ada ya. Saya tadi malam saya cek tiba-tiba nggak ada mata kuliahnya, Pak. Nggak ada namanya. Iya. Jadi bisa lapor ke akademis. Saya udah lapor ke Binus Support. Dia ada masalah finansial katanya. Lapor ke akademis. Saya maaf, Pak. Binus Support. Jadi nggak ada namanya. Coba Ya. ya. Oh ya, minggu keempat itu GSRD. Saya mungkin mungkin itu kuliah ya Pak, antara online, jadi ada dari rumah boleh. Ya, yang jumlah pasti belum. Jumlah ini saya kasih ya kalau ini melalui katanya. Oke, nanti kan, jadi sebelumnya kan kita masih masuk lagi, saya ingatkan lagi ya. Jadi kita GSRD online. Ya, kita akan masuk. Saya kira maaf. GSRD kalau ada libur, saya libur, Anda akan belajar. Saya buat apa-apa kecuali nanti mungkin minggu ke-9, ketemunya ke-9. Ke-9 kita boleh diganti di hari itu. Karena ada acara di tes di Indonesia. Oke, sampai jumpa minggu depan.